Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Hanifah dengan NPM 2271020023, Prodi Sistem Informasi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang flowchart. Apa sih flowchart itu? Flowchart adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah, step ataupun urutan prosedur suatu program. Flowchart biasanya mempengaruhi suatu penyelesaian. Nah, dari flowchart ini kita bisa menemukan langkah-langkah apa saja, step-step apa saja dari awal hingga akhir dalam melakukan atau pembuatan suatu program atau aplikasi. Terus, apa sih tujuan dari flowchart ini? Tujuan dari flowchart yang pertama, untuk menggambarkan suatu tahapan penyelesaian masalah atau program yang ada menjadi lebih terurai, lebih rapi, dan mudah dipahami dengan simbol-simbol standar. Yang kedua, untuk membantu menentukan apakah langkah yang telah dibuat sudah logis atau tidak, sehingga mempermudah kita menemukan debug atau error akibat proses yang belum tepat ataupun langkah yang tidak tepat. Yang ketiga, menjadi dokumentasi. Dengan adanya dokumentasi, tentu kita sendiri ini juga mempermudah kita untuk menyelesaikan kepada orang lain tentang penyelesaian masalah atau program atau aplikasi yang kita buat. Hal ini tentu saja dapat membantu kita melakukan kolaborasi dengan orang lain. Nah, selanjutnya simbol-simbol yang ada di flowchart. Apa sih simbol flowchart? Simbol flowchart standarnya sendiri ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada flow direction symbol, yang kedua ada processing symbol, yang ketiga ada input atau output symbol. Nah, sekarang coba kita bahas satu persatu. Yang pertama, flow direction symbol. Flow direction symbol adalah simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lainnya. Simbol ini juga disebut dengan connecting line. Simbol ini diantaranya ada 4. Yang pertama itu ada arus atau flow. Arus atau flow ini berbentuk tanda panah. Ini biasanya untuk menyatakan jalannya arus atau suatu proses. Yang kedua ada namanya communication link. Communication link ini untuk menyatakan bahwa adanya transisi suatu data atau informasi dari suatu lokasi ke lokasi lainnya. Yang ketiga ada namanya offline connector. Offline connector ini untuk menyatakan sambungan dan dari suatu proses ke proses lainnya dengan halaman atau lembaran yang berbeda. Dan yang terakhir ada konektor. Konektor ini untuk menyatakan sambungan dari suatu proses ke proses lainnya dengan halaman atau lembar yang sama. Kelompok yang kedua, ada namanya processing symbol. Processing symbol ini untuk menunjukkan jenis operasi pengolahan dalam suatu proses atau prosedur. Simbol ini memiliki nama dan fungsinya masing-masing, dimulai dari yang paling atas. Simbol ini berbentuk segi panjang yang dinamakan proses. Simbol proses ini fungsinya untuk memproses suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh komputer. Biasanya dia menghasilkan perubahan terhadap data ataupun juga informasi. Kemudian ada simbol manual. Simbol manual ini menunjukkan tindakan proses yang tidak dilakukan oleh komputer, berarti dilakukannya secara manual. Kemudian ada yang namanya deprecation atau logika angka. Logika angka ini untuk menunjukkan suatu kondisi tertentu. Biasanya jika di pemrograman, simbol ini digunakan ketika keadaan codingannya ada attapor, while, do atau do while, ataupun yang lainnya. Jadi menunjukkan suatu kondisi bisa iya ataupun bisa tidak. Selanjutnya ada namanya predipan proses. Predipan proses itu menyediakan tempat atau penyimpanan suatu pengolahan untuk memberi harga awal. Kalau di pemrograman, harga awal ini kita sebut biasanya inisialisasi. Selanjutnya ada namanya terminal. Terminal ini biasanya digunakan untuk permulaan atau akhir dari suatu program. Ketika kita membuat flowchart, biasanya kita menggunakan terminal ini untuk menuliskan kegiatan atau aktivitas mulai ataupun selesai, ataupun bahasa Inggrisnya itu start atau end. Selanjutnya ada namanya offline stroke. Offline stroke ini adalah data dalam simbol yang akan disampaikan
akan disimpan ke suatu media tertentu, dan yang terakhir ada namanya manual input. Manual input ini untuk memasukkan data secara manual dengan menggunakan online keyword. Kelompok yang ketiga ada namanya input atau output simbol. Yang kesatu ada input atau output. Input-output ini bentuknya seperti jajar genjang. Simbol ini untuk menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Yang kedua ada namanya storage. Storage ini untuk menyatakan input yang berasal dari disk ataupun output yang disimpan di disket atau stroke penyimpanan data. Yang ketiga ada namanya dokumen. Dokumen ini atau simbol ini digunakan untuk mencetak dokumen. Begitu saja materi yang saya sampaikan tentang flowchart. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.